selamat datang Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Dinian Sika Tanah Lot. Seperti teriknya mentari Sika, demikianlah hangatnya hasrat kami menyambutmu. Senada angin sepoi-sepoi, hati kami terbuka dan tangan kami terulur menerima datangmu di rumah moderasi kami, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika. Kami baik dan bilang dan kau kereta wogan heran. Sebutlah betul satu usia dan hati lain. Anak-anak Tamanua Keluarga Pano Bako Ibu Salisale Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita pada kemarin orang dewa kaya kereta. Gue amin tinggi dan amin. Membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan
guru agama yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas keberkatan rahmat-Nya hari ini terjatuh dalam keadaan sehat dan kita pastikan kita semua akan dalam surga. Sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat membina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang saya hormati para Kepala Seksi Penyelenggara, Pembimas, Pembimbing. Yang saya hormati para Kepala KUA. Yang saya hormati para Kepala Madrasah. Yang saya hormati para pimpinan Kepala SMAT yang sempat hadir. Yang saya hormati Badan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sika. Yang saya hormati seluruh aparatur sipil negara, para guru, pengawas, penyuluh, penghulu, lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sika. Singkatnya, kita semua yang dirahmati Allah yang sempat berkumpul pada siang menjelang sore hari ini. Pada tempat pertama, saya tentu atas nama pribadi dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat merayakan Ramadan 1443 Hijriah untuk teman-teman Muslim, dan juga selamat berada dalam masa Prapaskah untuk teman-teman Katolik yang adalah juga puasa menjelang Paskah. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya memang sangat gugup. Tambah lagi saya lihat ada kakak Tom dari balik masker. Dan juga kita semua. Dan lebih gugup lagi waktu Pak Kakak ngomong tadi, beliau tanpa teks. Ya. Sedangkan saya ada kurang lebih 13 halaman. Awe kan upaya itu tapi menarik karena ketika hari ini saya kembali bersua muka dengan seluruh keluarga besar Kementerian Agama di Kabupaten Sika, mulai dari Pak Kakak dengan seluruh jajaran, saya temukan ada sesuatu yang baru di Kementerian Agama Kabupaten Sika. Paling tidak yang pertama, waktu tadi sudah diterima secara adat, panasnya matahari itu hilang, terasa sejuk. Ya kakak. Lalu waktu masuk ke dalam kantor, biasanya kan harus belok kanan. Tadi kan belok kiri. Ya. Sampai di dalam waktu duduk pakai surat di samping, saya langsung tanya, "Oh, ini sudah berubah?" "Oh iya ya, pakai kanjeng. Kalau dulu memang di sebelah, saya di sini sekarang." Kakak di sebelah kiri masuk dan ibunya di sebelah kanan masuk. Tentu kita mensyukuri semua apa yang kita alami dan juga temukan dalam
setiap keberadaan kita sebagai orang Kementerian Agama. Syukur itu tentu kita panjatkan teristimewa pada hari ini. Kita semua bisa berkumpul dan bertemu muka dalam keadaan sehat. Itu resep yang paling ampuh sekarang. Dan usaha kau ini pasti kalau jawab sehat segar. Tapi kalau kurang fit, ya kan ya. Batu-batu kau ya. Isolasi dulu. Tapi semua tentu kita syukuri karena saat ini kita semua sehat. Apalagi kalau berkumpul jam-jam seperti ini, wah berat. Karena berat. Syukur kita karena kita masih tetap diberikan kesehatan yang baik. Terutama pada saat ini di masa pandemi, kita tentu berharap semuanya ikut protokol kesehatan dengan baik. Karena kita belum tahu kapan pandemi itu berlalu. Paling kita perlahan-lahan supaya harus bisa bersahabat semua dengan kondisi ini. Tentu vaksin kita tingkatkan kalau boleh sampai dengan yang namanya booster itu. Saya juga belum booster. Tentu teman-teman di sini akan berupaya bagaimana kita semua mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah agar bersama-sama kita bisa mengatasi penyebaran pandemi ini. Bapak Kakak dan seluruh komunitas Kementerian Agama Kabupaten Sika yang saya banggakan. Kalau bilang saya mau melakukan pembinaan, apalagi yang mau dibina? Di Sika ini banyak teman saya, orang tua saya, yang sebenarnya saya harus dengan bangga. Ya, masih muda ya. Tapi untuk kebersamaan di lingkungan Kementerian Agama, maka karena Pak Kakak sudah beri kesempatan, izinkan saya untuk sharing sedikit. 1-2 pokok pikiran yang terkait bagaimana saat ini kita di lingkungan Kementerian Agama ada bersama untuk menata seluruh tugas-tugas pelayanan di lingkungan satuan kerja kita masing-masing. Kita semua tahu tahun ini, tahun 2022, Kementerian Agama mencanangkannya sebagai tahun transformasi layanan umat. Transformasi layanan umat ini bahkan menjadi tema besar HAP kita yang kali lalu. Kalau masing-masingnya kita rayakan HAP meskipun dalam situasi pandemi. Segenap pelaksanaan tugas dan fungsi kita terarah pada meningkatnya kualitas layanan publik yang ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dapat mempercepat dan mempermudah kinerja layanan Kementerian. Karena itu izinkan saya pada kesempatan ini untuk sharing. Mungkin teman-teman semua bisa melihat apa starting point kita bersama untuk membangun layanan Kementerian Agama di komunitas Kementerian Agama Kabupaten Sika. Baik itu di kantor, di gua-gua kita, di madrasah-madrasah kita, di semak-semak kita, atau juga di tempat lain di mana kita hadir sebagai bagian dari komunitas umat beragama di Kabupaten Sika ini. Secara sederhana memang transformasi itu dipahami sebagai perubahan. Perubahan itu diperlukan sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian dengan situasi
dan kondisi terkini atas sistem layanan kita. Dan kita semua mengetahui terkait hal ini, Kementerian Agama itu berupaya untuk secara bersama-sama menempatkan kehadiran aparatur sipil negara sebagai pendorong utama terselenggaranya transformasi layanan umat. Kehadiran aparatur sipil negara merumuskan, menyediakan, dan mempercepat terjadinya layanan publik. Sebagai penyelenggara negara, birokrat, ASN, kita wajib bersama-sama merumuskan berbagai inovasi yang kita punya di lingkungan satuan kerja kita. Tentu sesuai kondisi kita masing-masing. Kalau kita disingkat mempunyai sistem dan kemungkinan layanan-layanan yang kita sudah laksanakan selama ini secara bersama-sama, baik internal satuan kerja maupun layanan pada umat beragama, besar harapannya kita jangan terlena dalam rutinitas kita. Saya ajak kita untuk bangun transformasi seluruh konteks kita. Kau tentang apa model pelayanan orang tua saya yang ada di Sikap, tapi pasti Pak Kakak dan teman-teman semua rakyat. Kau ikan baik. Saya hanya ingin mendorong agar bertransformasilah terus, yaitu meletakkan standar-standar dengan sistem pelayanan kita yang dari waktu ke waktu kalau boleh ada perubahan ke arah yang semakin lebih baik. Contohnya mudah sekali. Kalau misalnya kita melayani umat yang datang, masyarakat yang datang konsultasi tentang proposal pada kita. Kalau selama ini biasanya kita misalnya cari dulu, baru bisa berdiskusi dengan tamu, atau waktu yang kita bisa pakai misalnya 1 jam. Mungkin dalam transformasi layanan itu kita bertekad, begitu tamu datang, kita omong hanya 10 menit, tamu pulang, dari wera intan dan upaya proposal itu sederhana. Contoh dari mana kita bersama-sama ada dalam transformasi. Lalu kalau teman-teman tanya, kalau gitu pakai kami di Sika ini apa buatnya? Tapi ini jangan tanya saya tidak tahu. Yang tahu itu tentu teman-teman di Kemenang Sika. Saya hanya memberi dorongan. Apa itu dan bentuknya model seperti apa? Berinovasilah sama-sama. Umat yang kita layani dalam konteks transformasi layanan umat itu pada sekarang harus juga bertransformasi cara kita memahaminya. Umat itu tidak hanya sekedar publik atau masyarakat yang melayani sekelompok orang, tetapi adalah publik masyarakat yang memiliki keteguhan pada komitmen bersama untuk hidup berdampingan penuh penghormatan dan toleran demi merayakan keberbedaan sebagai kekuatan bersama. Karena itu teman-teman, ketika kita ada di sini dan umat yang kita layani di sini, dalam proses melayani butuh ada inovasi-inovasi baru melalui transformasi layanan yang kita bangun, maka terhadap umat ini pun konsep kita harus berubah. Jangan berpikir kamu, kami. Ini datang karena butuh ambil ini apa ya? Harus bisa juga mentransformasi pemahaman bahwa umat yang kita layani itu adalah umat yang memiliki komitmen bersama untuk hidup berdampingan penuh penghormatan dan toleran demi merayakan kebersamaan sebagai kekuatan bersama. Lalu bagaimana umat yang kita layani bisa terjadi seperti itu? Ya, kembali lagi, kita harus bertransformasi, menyiapkan layanan itu
dan juga berupaya membentuk umat beragama yang kita layani semakin merekatkan adanya keberbedaan sebagai kekuatan bersama. Lalu kalau demikian, apakah transformasi dan perubahan yang mau kita buat? Dan berapa lama waktu yang kita butuhkan? Ini memang butuh diskusi dan jawaban. Dan diskusi dan jawabannya saya titipkan untuk teman-teman semua di Kemenang Sikap. Bapak Kakak dan seluruh hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan transformasi layanan umat di lingkungan Kementerian Agama, saya ingin mengajak kita dengan 4 poin berikut ini. Yang pertama, dalam rangka transformasi layanan di satuan kerja kita perlu didorong memperhatikan 4 poin berikut ini. Yang pertama, pengelolaan kinerja. Yang kedua, implementasi arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Agama. Yang ketiga, pengelolaan keuangan negara. Dan yang keempat, keterlibatan kita semua dalam program dan kegiatan Kementerian Agama. Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Saya tidak ingin mengantar kita pada pikiran yang berat-berat. Apa itu pengertian kinerja, definisinya seperti apa, dan akar katanya bagaimana, tidak ada dari bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Jerman, juga ada bahasa Sikap. Saya ingin mendorong saja bahwa kinerja itu banyak kali kita mengerti sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh sekelompok orang atau seseorang dalam komunitas manajemen birokrat aparatur sipil negara dengan tujuan untuk terwujudnya kinerja organisasi secara legal, hukum, dan mentaati moral dan etika birokrasi. Ketika kinerja merupakan hasil kerja, maka tentu peran dan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara menjadi sangat. Karena itu saya ingin dorong kita untuk bersama-sama di lingkungan satuan kerja kita mengkoordinir kerja kita dengan baik. Mulailah yang pertama dengan menata kinerja individu. Sekarang ini teman-teman, tuntutan pada kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai PNS, sebagai non-PNS, sebagai KKB, sebagai kakak benar, sebagai kasubag, sebagai kasih, sebagai kepala KUA, kepala madrasah, kepala semat, sebagai guru agama, sebagai penyuluh, sebagai pejabat fungsional APBD, itu tuntutannya sangat terakselerasi dengan perubahan. Karena itu dalam mengelola kinerja kita, maka saya ingin mendorong kita untuk terus membaharui diri dengan baik, maju bertahap sesuai dengan berbagai tuntutan perubahan regulasi, dan secara organisatoris kita bangun komitmen dan cita-cita kita bersama. Lalu kalau teman-teman tanya, apakah itu bagaimana itu? Kinerja individu itu kami bisa kelola. Saya lagi akan bilang, teman-teman, lihat uraian tugas kita masing-masing. Kita mempunyai uraian tugas. Sekarang ini uraian tugas yang kita punya, kita harus dalami, pahami dengan baik nomenklaturnya. Lalu kemudian kita rencanakan tahapan-tahapan pelaksanaannya. Kapan lakukan pengendalian, kita evaluasi, lalu kita buat laporan. Apalagi untuk teman-teman, mama-mamaku, bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang ada di lembaga pendidikan.
tidak sedikit tuntutan. Ya, dengan ada pandemi sekarang, ada kurikulum apa Bapak Kakak yang baru? Merdeka belajar, Merdeka belajar, belajar merdeka atau bukan? Tentu ada juga instrumen yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan pikir banyak, jangan diskusi terlalu lama, lihat rumusannya, dalami dengan baik. Kita sejajarkan kapan dibuat, rencanakan, lakukan pengendalian, pantau dia dengan baik, buat evaluasi, dan kita akan temukan outputnya. Dan teman-temanku sekalian, sekarang ini apa yang menjadi kinerja kita secara individu sebagai aparatur sipil negara juga akan terakumulasi kemudian menjadi kinerja organisasi. Kalau dulu mungkin kita buat SKP itu isi SKP lalu kemudian ada DP3, hasil akhirnya ya baik semua terjadi. 2 tahun kita naik pangkat, ada yang 4 tahun, maka kredit yang dapat kita oke, penilaian jalan. Tapi sekarang ini tidak. Cara menilai itu juga sudah tertransformasi dalam sistem informasi performa kinerja Kementerian Agama. Pada kita diberi uraian tugas, dan uraian tugas itu harus kita dalami baik-baik sesuai tupoksi kita, dan apa yang kita punya itu merupakan juga mengakumulasi kinerja organisasi. Saya baru-baru ini menandatangani satu dokumen dengan Pak Sekjen, dan di dalamnya terurai berapa uraian kinerja yang harus saya penuhi sampai akhir tahun. Target itu kemudian diberitahu, saya tandatangani antara saya dengan Pak Kakak. Lalu saya yakin sekali kita di Kemenaksikan beritahu lagi itu ditandatangani oleh Pak Kakak dengan para Pakasubat dan teman-teman kasih penyelenggara. Lalu teman-teman kasih penyelenggara di unitnya masing-masing dan Pakasubat juga mengimplementasikannya untuk setiap pegawai. Dia hierarkis teman-teman. Kalau dulu tidak begitu. Sekarang kalau begitu, itu berarti ketika satu teman di Kemenaksikan sungguh-sungguh mengoptimalkan kinerja pribadinya sebagai aparatur sipil negara, maka pada saat yang sama dia mendukung kinerja Kementerian Agama Provinsi NTT. Apalagi kinerja Kemenaksikan, pasti dia akan penuhi dan baik. Karena itu mari saya dorong kita untuk mentransformasi seluruh sistem cara kita mengorganisasi kinerja dengan baik. Selain kinerja individu di lingkungan Kementerian Agama juga ada pengukuran kinerja organisasi. Kinerja organisasi ini adalah bagian dari upaya untuk pemenuhan target tercapainya reformasi dan penguatan sistem atas output kinerja pada setiap aparatur sipil negara di lingkungan satuan kerja kita masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah, kita tentu wajib melakukan upaya bersama, mengambil bagian dalam melakukan pengelolaan tata kelola dan mendorong terciptanya reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah melalui penataan kinerja organisasi yang kita layani bersama. Kalau dulu mungkin kita sering itu berharap apa yang organisasi bisa tunjukkan pada kita. Kementerian Agama, kami punya tukin terlambat, tukin terlambat. Apa ini kamu ini? Ya mungkin sekarang juga bisa begitu, karena kita harus menuntut apa yang merupakan hak kita. Tapi pada saat yang sama sekarang ini Kementerian Agama mengharapkan
kita tunjukkan dulu kinerja kita. Karena kinerja yang kita berikan itu terakumulasi menjadi kinerja organisasi, dan pada saat yang sama tentu kita harus tuntut kewajiban hak-hak kita ketika kinerja itu kita tunaikan. Dalam rangka transformasi layanan umat, kinerja aparatur sipil negara adalah bagian penting yang perlu kita benar bersama. Karena itu saya ingin mendorong sekali lagi untuk kita mengambil bagian secara penuh, menetapkan target-target kinerja kita dan mengimplementasi seluruh uraian tugas yang kita miliki dalam unit kerja kita masing-masing. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah implementasi arah kebijakan prioritas Kementerian Agama. Bapak Kakak yang saya hormati, teman-teman semua yang saya banggakan. Sebagai instansi vertikal, kita itu mempunyai komando yang sama secara hierarkis untuk pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ada 3 arah kebijakan di lingkungan Kementerian Agama. Yang pertama, moderasi beragama, transformasi digital, dan tata kelola pemerintah. Dan izinkan saya untuk menggambarkan ini secara singkat. Dari 3 arah kebijakan ini, moderasi beragama, transformasi digital, dan juga tata kelola pemerintah, dituangkanlah 7 program prioritas. 7 program prioritas Kementerian Agama. Saya baca saja singkat. Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Siber Islamic University, Religiosity Index, dan pencanangan tahun toleransi. 3 arah kebijakan dan 7 program prioritas ini menjadi koridor yang membingkai penerapan transformasi layanan umat yang digagas oleh Kementerian Agama saat ini. Itu artinya upaya untuk mengkonkretkan transformasi layanan kita lakukan melalui konkretisasi 3 arah kebijakan dan 7 program prioritas. Tahun ini tahun kedua kita mengimplementasi arah kebijakan. Saya ingin singgung yang pertama, transformasi digital. Ini gagasan dan macam besar sekali, transformasi digital. Apa ini? Saat ini transformasi layanan umat yang didorong oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama adalah mentransformasi cara layani dari yang manual dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Karena itu transformasi digital ini terkait bagaimana di era digital ini kita berupaya untuk menerapkan, mentransformasi seluruh sistem layanan kita dengan menggunakan cara-cara digital. Pasti tambah bingung nih. Ini apa lagi? Harapannya layanan-layanan kita menjadi tepat waktu, mudah, gampang didapat oleh masyarakat pelayanan, dan kita juga menyampaikan pelayanan secara mudah. Apalagi kalau siang-siang begini jumpa setengah mati kita. Mana pekakati mau transformasi digital yang lupa ya itu semangat dulu. Juga. Tapi hal yang sederhananya adalah ada upaya untuk merubah sistem dan cara kita melayani. Itu ungkapan yang dalam keadaan memegah kita bisa dengan baik. Oh ya itu. Jadi layanan yang selama ini manual kita mau transformasikan secara digital.
Lalu apa konkretnya dari apa yang saya maksudkan? Yang pertama, kita memang butuh persiapan bersama. Setelah saya mendapat arahan dari Pak Menteri dalam Rakernas tentang implementasi ini Bapak Kakak, saya pulang itu pikir-pikir, apa yang harus kami buat di NTT juga kamu saksikan. Yang pertama itu memang kita butuh persiapan infrastrukturnya ini sederhana Bapak Kakak. Internet di kantor baik, ada laptop, ada printer. Kalau memang ada printer yang sudah mau print juga harus maju mundur dulu baru keluar kertasnya misalnya. Atau laptop yang kita tekan, mouse-nya juga susah untuk bergerak, dihapus sudah. Usul lagi pengadaan yang baru untuk bisa ganti 2-3 laptop yang baru. Ya, kita di sini ada Bapak Kakak sendiri, ada Bapak Supa, ada Bapak Kasih Bimais, ada Kasih Pedis, ada penyelenggara Kristen, ada juga Ibu Kasih Bengkak, ada Murah Kati. Mereka calon pembuatku. Lihat, kalau memang butuh kita perbaiki, siapkan infrastrukturnya, internet, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua yang butuh kita siapkan itu SDM. Memang untuk macam saya yang masih bisa sedikit pegang mouse ini, nanti kalau saya bawa mouse, kursornya tidak keluar dari laptop, ya masih bisa. Tapi untuk yang sama sekali tidak bisa, ya beri dukungan. SDM ini memang bisa kita kelompokkan dengan khusus teman-teman yang prakok, yang melek IT. Mereka mempunyai kemampuan teknis. Di Kemenasika saya tahu ada teman-teman itu yang mempunyai kemampuan itu. Karena itu kita tingkatkan kompetensinya agar infrastruktur bagian ketersediaan SDM ini harus pelan-pelan kita siapkan bersama. Yang ketiga, infrastruktur yang butuh kita siap adalah komitmen kita bersama untuk masuk dalam transformasi layanan ini. Kalau duduk di meja kerja, misalnya sudah capek, sudah membaca, mendalami regulasi, coba buka web di Kanwil ya. Kita kalau buka web Kanwil itu ya pakai HP juga sekarang sudah bisa. Di situ sudah ada menu PTSP online. Dan kita rencanakan untuk pertengahan tahun ini kita launching tahap pertama untuk mengimplementasi dan menggunakan itu secara bersama-sama. Itu di PTSP online itu nanti akan bergerak perlahan-lahan seluruh sistem layanan kita secara bertahap. Kalau teman-teman klik Kemenang NTT, masuk ke web itu, klik di PTSP online, sudah ada kurang lebih 6 sistem layanan Satker Kanwil. Itu sudah orang tidak perlu datang ke kantor lagi. Kalau dari kantor pajak misalnya minta untuk saksi rohani dan membawakan doa, cukup mereka masuk ke situ. VA di hotline Kanwil, lalu input data-data semua di situ, kirim surat permohonan rohani. Nanti kemudian akan diterima oleh teman-teman di PTSP online di Kanwil, membacanya dan memproses surat itu, dan diharapkan secepatnya akan dijawab. Dan ini terus kita dorong bertahap.
Kalau teman-teman buka itu untuk di Satuan Kerja Kanwil, ada kurang lebih 6-7 layanan sudah bertransformasi seperti itu. Maka bukan tidak mungkin sistem ini akan kita pelan-pelan perluas sampai di Kemenang Sika. Dan ini cita-cita kita bersama. Setuju? Setuju. Apa kawan ya? Dan butuh persiapan menuju ke sana. Butuh persiapan bersama. Selain infrastruktur tadi, SDM, juga komitmen kita bersama. Sambil kita menunggu apa yang menjadi kerja besar Kementerian Agama Pusat akan terbentuknya Super A dalam seluruh sistem pelayanan di lingkungan Kementerian Agama. Yang pada saat ini teman-teman di Kemenang Sika sudah melaksanakan. Hampir seluruh pengelolaan keuangan kita sekarang mulai perencanaan sampai dan pelaporan pakai sistem kan? Tidak ada manual lagi. Hampir sekarang di program pendidikan Islam semua data juga bisa Islam juga penyuluhan baik PNS maupun non PNS sudah harus memberikan laporan secara online, ya kan? Ya. Itu terus bergulir dalam tahap pelayanan kita. Nanti tinggal kita siapkan sistem pelayanan yang semakin komprehensif agar umat dan masyarakat yang kita layani juga bergerak secara digital untuk meraih layanan-layanan di lingkungan Kementerian Agama. Karena itu terkait hal ini tentu besar harapannya untuk kita selalu melakukan koordinasi dan dukungan dalam kerja bersama. Poin yang kedua, revitalisasi kuat. Dan yang ketiga, pencalonan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Tahun 2022 merupakan momen penting untuk konsolidasi budaya dan merekatkan serta menguatkan kembali pentingnya toleransi di negara kita. Pencalonan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan atas gagasan moderasi beragama. Dan tahun 2022 dipilih sebagai tahun toleransi itu bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya polarisasi yang akan terjadi memasuki tahun politik 2023 menjelang Pilpres dan Pileg 2024. Karena itu Pak Menteri mencanangkan tahun 2022 teman-teman sebagai tahun toleransi. Di Kanwil nanti kita akan launching bersama. Yang besar harapannya Kemenang Kabupaten Sika dalam koordinasi dan pemerintah daerah dan stakeholder juga akan ada momennya untuk melaunching tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Kita harus dengungkan ini karena tahun 2022 ini adalah jawaban menuju polarisasi kondisi kehidupan kebangsaan 2023 dan 2024. Dan kita tentu berdoa dan berharap bahwa kondisi yang kita temukan adalah situasi penuh toleransi, aman, rukun, damai, dan sejahtera untuk kebaikan bersama. Itu poin terakhir dari bagian kedua tentang implementasi program prioritas Kementerian Agama. Sedangkan terkait moderasi beragama, saya pikir ini konsep yang sudah umum kita dengar. Moderasi beragama itu adalah cara pandang dan sikap yang mengejawantakan nilai-nilai agama dalam kehidupan bersama. Dan yang dimoderasi itu adalah cara kita beragama dan bukan agama. Mengapa? Karena agama itu tidak perlu dimoderasi. Karena semua agama itu sudah mengajarkan nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai kebenaran tentang martabat manusia dari awalnya pada masing-masing agama. Yang perlu dimoderasi adalah cara pandang dan sikap beragama yang mengambil jalan tengah
dan mengejawantakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ambil teks sebagai sumber iman dan tarik konteks di rambut agar kita hayati dalam rangka terciptanya harmonisasi dan kerukunan hidup umat beragama. Bapak Kakak dan hadirin yang saya hormati, poin ketiga juga yang saya ingin ajak kita semua terkait pengelolaan keuangan negara. Saya tentu berharap komunitas Kementerian Agama Kabupaten Sika dengan seluruh jajaran, dengan seluruh pejabat perbendaharaan itu dapat melakukan koordinasi sinkronisasi atas pengelolaan keuangan negara secara lebih teliti, transparan, akuntabel, sesuai sistem dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Ada dua hal yang saya ingin warning di sini. Yang pertama, hilangkan pengelolaan keuangan negara yang November, Desember sinkron, kebut menjelang akhir tahun. Itu biasa. Karena itu untuk menghindari ini lakukan perencanaan dengan baik. Yang kedua, tahun 2022 ini kita menandatangani fakta integritas dan perjanjian kinerja. Ada target bersama yang disampaikan Pak Menteri adalah di semester triwulan ketiga kita harus sudah bisa mencapai 75%. Dan ini tidak main-main, teman-teman. Kita semua mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan keuangan. Bahwa di satuan kerja kita masing-masing ada pejabat pengelola keuangan negara. Ada KPA, ada BPK, ada bendahara pengeluaran, ada operator dan sebagainya. Itu melaksanakan tugas administratif atas pengelolaan keuangan. Mulai dari merencanakan, mengelola, melaksanakan, melapor, dan kemudian mengendalikan dan menemukan output. Tapi kita semua mempunyai peranan atau tidak? Semua kita mempunyai peranan. Teman-teman guru mempunyai peranan, punya. Ketika misalnya tunjangan profesi guru itu harus dibayar bulanan, maka penting administrasi pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban dari masing-masing teman-teman di sekolah harus cepat dibawa ke kantor, ya. Nah, itu besar, perannya tinggi. Jangan di kantor suka administrasi ini lagi, ini lagi. Penuh sekali. Tapi itu sudah tuntutan administrasi pengelolaan yang akuntabel. Karena itu penuhi dengan baik. Demikian juga teman-teman penyuluh PNS juga penyuluh PNS. Laporan bulanan sekarang itu ada melalui aplikasi, ya. Saya coba tanya Pak Kasih Dimais. Pak Kasih Dimais Islam itu ada aplikasi kan? Ya. Pak Kasih urusan agama Katolik, ya, ada aplikasi untuk teman-teman penyuluh. Itu harus cara kita mendukung transformasi ini tadi ambil bagian penuh dalam hal-hal ini. Jadi harus mempunyai komitmen dalam kebersamaan untuk hal-hal. Karena apa? Kita tidak parsialitas lagi. Kami di sekolah biar saja kami ini. Jangan tidak boleh. Harus maju bersama. Karena apa? Kinerja kita tadi itu sudah ada dalam kinerja individu yang akan mendongkrak kinerja organisasi. Karena itu saya masuk ke bagian yang terakhir ini, keterlibatan semua aparatur sipil negara dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan satuan kerja kita. Program dan kegiatan yang kita laksanakan baik sifatnya internal untuk pegawai maupun eksternal untuk kepentingan pelayanan masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan di bidang agama.
yakin hati, percaya betul atas hal ini. Program dan kegiatan yang kita laksanakan, baik yang sifatnya internal untuk pegawai Kementerian Agama maupun yang eksternal untuk kepentingan masyarakat, menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan di bidang agama. Karena itu saya sering dorong ketika saya berkunjung ke teman-teman kabupaten kota, saya selalu bilang bahwa semua kita mempunyai peran yang sama untuk mendukung kinerja layanan di Kementerian Agama. Sebesar apapun tugas kita dan sebaliknya sekecil apapun bentuknya, semuanya mempunyai kontribusi yang sama. Kita seperti kerja dalam jaring laba-laba, dan dia secara pribadi membentuk nilai, integritas dan juga kinerja individu secara baik, dan pada saat yang sama saling bertali temali membentuk kinerja organisasi. Karena itu, kalau ada teman-teman dari Lela terlambat memasukkan laporan bulanan misalnya, kan semuanya tidak bisa terlaksana itu tunjangan profesi guru, ya kan? Itu baru satu contoh, teman-teman. Karena itu jangan berpikir, saya ini hanya kebetulan saya. Ini penyuluhan saya di Profesor Yosef saja. Kan saya satu. Tapi ternyata teman-teman di kantor tunggu. Perlu juga ada laporan, perlu juga proses. Akhirnya apa? Yang lainnya terlambat. Kalau dulu teman-teman mungkin bisa begini, ini terlambat, kami yang cepat, kan duluan. Yang ini diproses kemudian. Itu nanti target yang akan dicapai itu tidak akan terpenuhi pada waktunya kalau seperti itu. Karena itu saya dorong kita untuk mari bersama-sama. Semua kita harus merasa yakin bahwa semua kita mempunyai kontribusi yang sama dalam mendukung kinerja organisasi. Apakah sudah aja? Masih boleh terus sedikit? Boleh. Sedikit. Karena itu saya mendorong kita semua pada kesempatan ini untuk mari bersama-sama membangun komitmen bersama. Jangan luntur semangat itu. Lakukan koordinasi dengan baik. Ketika kita menemui persoalan dan kendala, selesaikan dalam perspektif kebersamaan di satuan kerja, unit kerja kita masing-masing. Setiap kita mempunyai tanggung jawab tentu seturut jenjang hierarkis dan juga porsi pada urutan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi jangan lupa, ketika kinerja individu itu terakumulasi membentuk kinerja organisasi, sekecil apapun, sebesar apapun tanggung jawab kita, dia mempunyai kontribusi yang sama atas kemajuan organisasi kita. Karena itu teman-teman semua, saya mengajak kita untuk berorientasikan pada visi dan misi organisasi, tujuan bersama di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi kerja-kerja kita bersama. Lakukan semuanya dengan penuh kedisiplinan, kerjasama, kerja keras, komitmen dalam kebersamaan dan dengan kerendahan hati. Saya ajak kita semua. Akhirnya saya tentu menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika yang berkenan untuk bisa meluangkan waktu dan menginisiasi kita semua bisa ada bersama pada sore hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Kesubag, Bapak Ibu Kasih, penyelenggara, pembimbas, pembimbing, para camat, para pimpinan SMAT, dan juga teman-teman guru, penyuluh, penghulu, pengawas. Ini pengawas ini senior-senior saya yang pribadi.
Indonesia. Dan juga tentu kita semua yang sudah mengambil bagian secara utuh dan penuh dalam menunjukkan berbagai dedikasinya atas setiap pelayanan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Kan Kemenak Sika sampai dengan saat ini. Saya tahu juga dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan ini ada banyak hal juga yang belum bisa terlampaui untuk dipenuhi sebagai pemenuhan kebutuhan atas pelayanan-pelayanan kita pada masyarakat. Karena itu saya juga atas nama kantor wilayah menyampaikan permohonan maaf ketika ada pelayanan-pelayanan juga yang belum sampai menjawab kebutuhan teman-teman di satuan kerja Kemenak Kabupaten Sika. Saya ajak kita semua untuk mari bergandengan tangan bekerja bersama, sama-sama bekerja untuk bisa membangun Kementerian Agama semakin maslahat untuk pelayanan umat beragama di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Kabupaten Sika. Saya tentu berterima kasih atas segala dukungan dan dorongan sumbangsi dalam berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sika pada tahun 2021. Dan saya tahu ada juga penghargaan ya, bukan? Karena itu kita tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak karena hal ini tentu turut membesarkan tugas dan fungsi layanan kita secara umum di lingkungan Kementerian Agama. Dan Kemenak Kabupaten Sika dan seluruh komponen di dalamnya sudah mengambil bagian atas terpenuhinya layanan-layanan dimaksud. Saya akhirnya menyampaikan permohonan maaf jika ada kata yang salah, tindakan dan juga keputusan yang belum memenuhi harapan teman-teman semua. Mari saya akan terus mendengarkan masukan, pikiran, dan juga dukungan dan kerjasama kita semua. Khusus untuk teman-teman di lembaga pendidikan, mari bangun koordinasi dan kerjasama yang baik. Lakukan pendalaman atas seluruh pelaksanaan tugas-tugas secara profesional. Terbuka setiap terhadap berbagai perubahan dan lakukan koordinasi pada stakeholder yang bisa kita bangunkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kita di madrasah, pondok, SMAD, dan juga sekolah-sekolah umum di mana mata pelajaran pendidikan agama kita ajarkan. Ingat, masa depan bangsa, negara, agama juga ada di atas pundak anak-anak kita yang teman-teman layani di satuan kerja masing-masing. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Terima kasih, kami terakhir ini awal gugur lagi. Terima kasih banyak. Kakak Beni dan Kakak Beni sebelum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sekian dan